Bismillah, duh Pangeran Kang Maha Suci, niat ingsun kawula ngawiti, ngawedar bab rahasia, ajaraning satrio piningit, anggayuh sangkan paraning dumadi. Salam Roso sejati. Bersama kami. Pengasuh Tunggal. Padepokan Rasa Sejati Indonesia. Guru Mursid Sambung Roso. Hakikatnya Satrio Piningit. Banyak ulasan tentang Satrio Piningit dan tentunya dari berbagai sudut pandang yang berbeda, apalagi kalau diulas secara metafisika. Kebanyakan orang yang membahas tentang Satrio Piningit tersebut karena tidak paham soal metafisika kegaiban dan keruhanian. Sedangkan mereka yang membahas keberadaan daripada Satrio Piningit, kebanyakan mereka tidak menguasai pengetahuan tentang ilmu metafisika, ilmu kegaiban, ilmu keruhanian, ilmu kelangitan, dan sehingga pemahaman tersebut sangat membingungkan banyak orang dan sehingga banyak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dan sebenarnya manakah yang benar? Akan tetapi saya tidak membahas tentang perbedaan dan yang saya bahas adalah ajaran rahasia Satrio Piningit. Di sini saya akan mengulas tentang Satrio Piningit dari sudut pandang ilmu Roso sejati yang selama ini menjadi pegangan saya pribadi yang sekaligus yang saya ajarkan. Maka dari itu, Anda tidak perlu mencari siapa sebenarnya Satrio Piningit tersebut, di mana keberadaannya, dan kapan dia akan muncul, karena Satrio Piningit itu jumlahnya sangat banyak sekali hingga ratusan ribu dan bahkan jutaan. Dan dia tersebar di mana-mana dan muncul setiap saat, dan kenapa jumlahnya sangat banyak? Jawab. Dan terus bagaimana cara mengenalinya? Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang teguh pendiriannya, jujur, adil, baik perilaku dan akhlaknya, taat ibadahnya. Dengan kriteria seperti itu, artinya setiap orang yang mempunyai kriteria seperti itu, berarti mereka adalah bergelar Satrio Piningit. Yang artinya Satrio Piningit itu jumlahnya tidak cuma satu, dan Satrio Piningit ini sudah berada dalam setiap diri manusia, dan setiap diri yang mempunyai karakter seperti itu maka dia bisa disebut juga dengan gelar Satrio Piningit. Satrio Piningit adalah orang yang mampu menerapkan pemahaman ilmu Roso sejati dalam setiap aktivitas kehidupannya, baik itu secara lahiriah maupun secara batiniah. Dengan Roso sejati, yang sudah bangkit itu, maka dia sudah bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik dan sudah tidak berbuat aniaya lagi terhadap dirinya sendiri maupun pada sesama makhluk, baik pada manusia, hewan dan juga tumbuh-tumbuhan dan alam sekitarnya. Secara singkat, Satrio Piningit adalah orang yang tidak mau berbuat kerusakan pada apapun dan siapapun. Satrio Piningit bermakna suatu sistem atau tatanan yang baik dan mapan sebagai hasil dari manifestasi setiap diri yang sudah menerapkan perilaku tidak berbuat kerusakan. Secara otomatis jika setiap diri ini tidak mau berbuat kerusakan kepada siapapun dan kemudian berkembang ke sekitarnya, akhirnya secara otomatis keseimbangan alam akan tercipta dan secara perlahan, bahkan secara otomatis Sang Gusti bisa saja akan mencabut azabnya dari muka bumi ini. Dengan dicabutnya azab ini maka kehidupan ini akan tentram, bahagia, toto tentrem gemah ripah loh jinawi, subur karto raharjo. Sehingga, kita tak perlu mencari keberadaannya dan kapan munculnya Satrio Piningit tersebut. Dan kita inilah adalah hakikat sebenarnya Satrio Piningit itu sendiri. Kalau kita ditanya tentang, siapa sih Satrio Piningit itu? Jawab saja. Saya adalah Satrio Piningit. Dan Anda semuanya adalah Satrio Piningit. Jika sudah memahami dan mengeterapkan Roso sejati dalam kehidupan ini maka merekalah yang bergelar Satrio Piningit. Sehingga kesimpulan akhirnya, tidak perlu meramal sana-sini atau menerawang kapan datang dan kemunculannya dan siapa Satrio Piningit itu yang sebenarnya. Manusia tidak menguasai alam gaib dan juga alam kelangitan dan hanya Satrio Piningit saja yang mengerti tentang ilmu itu. Bagi yang sudah sempurna dalam olah rasa maka itulah hakikatnya dari keberadaan Satrio Piningit dalam diri setiap insan yang paripurna yang disebut dengan istilah Insanul Kamil, yaitu manusia yang sempurna. Renungkanlah. Sujud ingsun ing dalam pungkasane wejangan, anggayuh ridhane pangeran, manunggal ing sak jeroning Roso sejati. Nalikaning wejangan kawedar, manjing sak jeroning rogoning ingsun, kang kebak dusolan nisto, kasrimpung godo, gumebiaring endunyo, hametek ingsun. Aji Roso sejati, sak jeroning Roso, manunggal nyawiji, antaraning kawulo lan Gusti, trisno amung siji, yo iku Gusti kang moho suci.